Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita film Bleed Thousand Year Blood War. Dan yang akan Mimin bahas kali ini adalah episode 5 dan 6. Tapi sebelum lebih masuk ke alur ceritanya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman, terenak, termantap. Siapkan cemilan yang sangat lezat. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan para kapten yang merasa senang karena Kurosaki akan membantu mereka. Tapi tiba-tiba Kurosaki tidak bisa dihubungi lagi, dan pusat informasi juga telah diserang. Di tempat lain, Kurosaki yang berusaha melepaskan diri dengan terus menyerang bola yang menyegelnya, tapi tidak membuahkan hasil. Tapi tiba-tiba saja Kapten Quincy tewas di depan Uraha, Ino, dan Soto. Scene beralih di tempat Kapten Byakuya yang sangat lemah setelah kehilangan bangkainya dan membuatnya sangat terpojok karena rasa takut yang dirasakan oleh Kapten Byakuya. Kapten Byakuya yang mencoba menyerang malah berhasil ditusuk oleh Kapten Quincy. Dia juga menggunakan bangkai Kapten Byakuya untuk menyerang pemilik bangkainya sendiri, yang menyebabkan Kapten Byakuya kritis. Abara yang melihat berusaha membantu tapi tidak berpengaruh karena kekuatan bangkai dari Kapten Byakuya yang sangat kuat. Ichigo ga mukatte yagaru no ka? Kieta. Bankai ga saigo no kirifuda na no da. Chigau yo. Sedangkan di sisi lain, kapten dengan fisik terkuat yang merupakan kapten divisi 11 yang bernama Kenpachi Zaraki berhasil mengalahkan 3 kapten Quincy yang berlambang Q, R, dan Y. Di tempat lain, kapten divisi 9 yang bernama Kensei Mugurama yang sangat kewalahan melawan kapten Quincy yang berlambang O, tiba-tiba dibantu oleh pemimpin Society, yaitu Genryusai Shihikuni Yamamoto. Tapi ternyata yang menyerang dan membunuh wakil kapten Yamamoto adalah kapten yang berada di depan Yamamoto yang berlambang O, dan juga membuat Yamamoto teringat akan masa lalunya bersama Sasaki B, yang membuatnya sangat marah kepada Kapten Quincy karena Kapten Sasaki B merupakan wakil dari Kapten Yamamoto. Kapten Quincy yang tidak tahu diri memakai kekuatan bangkai dari Kapten Sasaki B untuk menyerang Kapten Yamamoto. Karena hal itu membuat Yamamoto sangat marah besar kepada Kapten Quincy dan dengan cepat membakarnya menggunakan pedang Yamamoto. Karena kejadian itu, para Kapten Shinigami yang merasakan kekuatan pemimpin mereka merasa tambah bersemangat. てめえがこの雑魚どもの親玉か?俺に感謝しなきゃな! Yamamoto akhirnya berhasil bertemu dengan Raja Quincy yang bernama Yawatch, di mana terlihat Yawatch yang berhasil mengalahkan Kapten Kenpachi Zaraki. Tapi Yamamoto dengan kecepatan kilatnya berhasil merebut Kapten Kenpachi dari Raja Quincy. Setelah itu Yamamoto mengeluarkan kekuatan pedangnya yang berapi-api, yang membuat seluruh kapten bersemangat. Yamamoto dan Raja Quincy teringat akan masa lalu mereka ketika bertarung, yang dimenangkan oleh Yamamoto. Singkat cerita, serangan pertama dari Yamamoto berhasil melukai Raja Quincy. Tapi tidak sampai di situ, karena mereka berdua bertarung dengan sangat sengit, yang membuat Yamamoto menggunakan kekuatan bangkainya yang sangat kuat, yang kekuatannya dialihkan di ujung pedangnya, yang bisa membuat di daerah Society merasakan panasnya api dari pedang Yamamoto, dan juga membuat Raja Quincy sangat kewalahan karena dia bisa tewas seketika ketika mengenai ujung pedang Yamamoto.
Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana pedang Raja Quincy hancur ketika ingin menyerang Yamamoto. Setelah kejadian itu, Yamamoto langsung menggunakan kekuatannya yang sangat kuat, di mana dia mengaliri api ke seluruh tubuh dan pedangnya, yang mana api itu setara dengan 15 juta derajat Celcius. Heka! なくため喉が渇く。ソウルソサエティが滅んでしまう前に Raja Quincy yang sudah tidak memiliki pedang sangat kewalahan dan hanya menggunakan kekuatannya yang lemah, yang bisa ditangkis dengan mudah oleh Yamamoto. Tapi ketika Yamamoto ingin menyerang Raja Quincy menggunakan kekuatan gabungan yang tergabung dari pertahanan dan penyerangan Quincy, yang membuat Yamamoto mundur. Tapi ketika Yamamoto mundur, ternyata dia menggunakan kekuatan yang tidak pernah dia gunakan, bahkan 1000 tahun silam, yang disebut dengan Zanka no Touch, yang bisa membangkitkan orang yang pernah Yamamoto bunuh dan bertarung untuk Yamamoto. Karena kekuatan Yamamoto yang sangat kuat, membuat Raja Quincy goyah karena melihat rupa temannya yang telah tewas. Ketika Yamamoto menyerang, dia teringat akan kekejaman Raja Quincy yang menewaskan banyak Shinigami. Yamamoto pun menggunakan serangan yang sangat kuat dan menuju ke Raja Quincy, yang menyebabkan Raja Quincy tewas seketika. Tapi yang membuat Yamamoto bingung kenapa ketika Raja Quincy tewas dia mengatakan telah berusaha maksimal, dengan mengucapkan seakan-akan dia anak buah dari seseorang. Dan ternyata benar saja, itu hanya tiruan, di mana yang bertarung dengan Yamamoto bukanlah Raja Quincy, karena Raja Quincy yang sebenarnya sedang bertemu dengan Aizen, yang berada di dalam penjara bawah tanah Society, karena tujuan Raja Quincy yang mengajak bekerja sama dengan Aizen. Tetapi Aizen menolaknya, yang membuat Raja Quincy meninggalkan Aizen dan bertemu dengan Yamamoto. Yamamoto yang sudah sangat marah besar menggunakan kekuatan bangkainya sekali lagi. Tapi tiba-tiba saja bangkainya dihisap oleh Raja Quincy, dan ternyata berhasil. Setelah itu Raja Quincy menyerang balik dan terlihat bercakan darah di episode terakhir. Nishi, 残日極意サンクトツビンガ様断るな。